semua. Kembali lagi di segmen revisi buku, review film sambil bedah buku. Gimana nih liburannya? Kira-kira seru nggak ya? Tapi bosen nggak sih libur terus? Nah, untuk mengisi waktu kosong kalian, kita akan seru-seruan dengan mengulas buku-buku yang menarik dibaca. Sebelum dimulai, yuk kita kenalan dulu. Di sini aku Farah dan aku Cie. Salam kenal. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang Dikta, si anak hukum semester terakhir yang ganteng. Tapi gantengnya bukan fisiknya aja loh, tapi otaknya juga. Mau nanya apa aja sama Dikta, PKN, sejarah, hukum, pasal, bisa. Dikta bisa semuanya. Apalagi kalau tanya tentang Nadira, anak SMA kelas 3 yang selalu aja nih mau UN, males banget belajar. Dikta tentang 1001 cara belajar yang gak kalah, gak kaku, dan yang pastinya asik. Bisa langsung menesap ke dalam avenue gue. Ini kalau ruang guru sama primagama kenal Dikta, paling juga direbutin jadi pemimpin. Tapi hati-hati, ada yang bikin kaget nanti. Kalau kamu mau tahu cara belajar asik dari Kak Dikta, langsung aja yuk baca bukunya. Cerita singkat mengenai penulis atau penerbit buku. Dian Farah Afifah, sebut saja Ara, adalah penulis novel Dikta dan Hukum. Ia adalah seorang mahasiswi UIN Bandung, jurusan Hukum Keluarga. Ara lahir pada tahun 2000 di Curug Bengkulu dan saat ini menetap di Bogor. Ara sangat berminat di bidang menulis sehingga banyak sekali karya-karya yang telah ia hasilkan. Contohnya novel Dikta dan Hukum menjadi karya Ara yang paling disukai oleh banyak orang, bahkan pernah menjadi novel bestseller. Wah, keren banget gak sih? Tapi Far, kamu kira-kira penasaran gak sih sinopsisnya tuh kayak gimana? Penasaran banget nih, Ciaran. Katanya tuh novel ini tuh sempat rame di Twitter. Coba ya, kita bakal mengulas di mana sih sinopsisnya. Pertama-tama, cerita novel ini mengajak kita ke dunia Dikta. Ada yang gimana Dikta adalah seorang mahasiswa hukum yang pintar, kaya, baik hati, rajin, penyayang, dan yang pastinya ganteng dong. Cewek mana sih yang gak mau punya pacar kayak Dikta? Ya gak sih, For? Banget, ya kan? Tapi ceritanya tuh gak sesederhana itu. Dikta tuh dijodohin sama Nadira yang masih kelas 12 dan punya karakter yang lebih ke arah males-malesan. Jauh banget deh sama karakter mereka berdua. Dikta dan Nadira itu kayak air dan minyak. Tau lah, gak bakal bisa bersatu. Bener, ya kan? Tapi kamu tahu sendiri kan, itu dunia fiksi, apapun mungkin terjadi. Walaupun awalnya mereka tuh kayak langit dan bumi, akhirnya mereka bisa saling melengkapi satu sama lain. Coba nih Far, bayangin aja, Dikta kan baik hati, terus Nadira mager. Kira-kira jadinya apa ya? Hal ini tuh makin rumit waktu Nadira punya pacar. Dikta pun hanya anggap Nadira sebagai adik dan teman masa kecilnya aja. Pada awalnya mereka menolak perjodohan ini, tapi karena orang tua, akhirnya mereka nurut. Waktu berjalan dan kemudian Nadira mulai jatuh hati sama Dikta karena sikap baiknya. Dan begitulah kisah cinta antara Nadira dan Dikta dimulai. Pasti ada drama nih yang mewarnai hubungan mereka yang rumit. Rahasia besar yang Dikta sembunyikan perlahan mulai terungkap. Dan akhir cerita, mereka pun gak selalu mulus sesuai rencana. Waduh. Akhirnya Dikta mulai buat wishlist yang berisi hal-hal yang ingin dia lakukan bareng Nadira sebelum pergi jauh. Yap, pasal pertama, dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak, Nadira dan Dikta. Mereka dijodohkan oleh orang tua mereka dan harus nurut. Pasal 2, Nadira dan Dikta mulai saling menghindar tanpa sadar. Mereka mencoba menghindari perasaan yang tumbuh di antara mereka. Pasal ketiga, menggambarkan mereka berdua yang akhirnya terjebak dalam perasaan cinta yang tak bisa mereka hindari lagi. Di pasal keempat ini, mereka berdua sudah jadi kekasih yang saling mencintai dan mengasihi. Pasal terakhir adalah tentang kewenangan absolut semesta yang menentukan akhir dari cerita mereka yang mereka kira akan abadi. Meskipun akhirnya nggak bisa bersama. Waduh, kok hidup beban banget ya. Nah, kira-kira Dikta dan Hukum tuh pemerannya siapa aja sih, Far? Banyak nggak nih kira-kira? Banyak.
Iya kan, yang pasti mereka pasti punya karakter yang beda-beda ya Iya, sebenarnya. Nah, di sini aku bakal kasih tau siapa aja sih pemeran dan gimana karakternya di dalam buku Dikta dan yang pertama pastinya ada Dikta, si tokoh utama yang memiliki sifat disiplin dan serius. Terus ada si Nadira nih yang katanya berbanding terbalik sama Dikta. Nadira ini memiliki sifat suka mengeluh, terkenal banyak mau, dan sedikit keras kepala. Lalu ada Seno, pacarnya Nadira yang katanya punya sifat penyayang dan selalu ada nih untuk Nadira. Selanjutnya ada Alea, si baik hati, tulus, penyayang, tapi sayang dia tuh gak setia. Terus ada Atuy, temennya Dikta yang jenaka dan nyelam. Selanjutnya ada Jovan, temen Dikta sejak SMP yang sedikit konyol dan bertanggung jawab. Terus ada Jody, temen Dikta lagi nih yang paling tahu kondisi penyakit tentang si Dikta. Dan terakhir ada Theo, teman Dikta yang paling tenang dan dewasa. Nah, di buku film Dikta dan Hukum ini ada nggak sih salah satu scene yang bikin kamu tuh kayak berkesan banget, yang kayak nyentuh hati gitu loh? Yang pasti sih ada sengaja nih kita spill ya sih, ya boleh. Nah, jadi waktu Dikta ngebuat list kegiatan yang mau dilakuin bareng Nadira di masa-masa terakhirnya, apalagi waktu Dikta bilang, Nat, kalau emang kehidupan selanjutnya itu benar ada, kakak akan memohon untuk terakhir kembali dengan tubuh yang sehat. Kakak akan balas kisah kita yang dipaksa berakhir oleh semesta. Jadi, ayo Nat, jangan nyerah. Semoga semesta mempertemukan kita lagi. Untuk sekarang, maaf belum bisa jadi yang abadi. Aduh, sedih banget gak sih? Kayak siapa sih yang ngira bakal sad ending kan? Padahal novel itu kelihatannya seru banget. Nah, jadi intinya alur cerita buku ini tuh gak hanya menceritakan tentang percintaan aja, tapi juga menceritakan tentang persahabatan Dikta dan teman-temannya yang kuat dan solid nih. Novel ini sendiri memiliki cover buku yang sangat indah, dengan pemilihan kombinasi gradasi warna yang tepat dan juga bagus. Membuat cover buku ini menjadi enak dipandang, penggambaran karakter yang tepat, sehingga membuat karakter fiksi dalam cerita tersebut terasa hidup dan nyata. Alur ceritanya menarik dan penuh kejutan. Di setiap adegan yang membuat para pembacanya itu merasa ikut terlibat langsung loh dalam kisah cinta Dikta dan Nadira. Selain itu, novel ini juga memberikan kita motivasi untuk tetap semangat belajar disiplin dan tidak menyepelekan sesuatu seperti sosok. Sekian dari review buku yang telah kami sampaikan. Selamat membaca.